Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Syifaul Amelia. Dan saya Bu Ainun. Nah, hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak pelajaran 8 bab memahami rukun iman. Yang pertama, pengertian rukun iman. Apa itu iman? Kita belajar terlebih dahulu apa itu artinya rukun. Rukun artinya dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya percaya atau yakin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari rukun iman itu adalah dasar kepercayaan dari umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini apa adanya rukun iman. Nah, rukun iman sendiri harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, Al-imanu ma'rifatu bil qalbi, yang artinya iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, anak-anak, untuk rukun iman sendiri itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Membahas rukun iman yang pertama, yakni rukun iman kepada Allah. Iman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, dan segalanya. Ada beberapa cara untuk mengimani Allah, yakni yang pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, yang kedua, ada iman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu nggak malaikat itu apa? Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Dia tidak mempunyai nafsu makan dan minum seperti manusia. Nah, berikut ada daftar nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail mempunyai tugas membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israel mempunyai tugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil mempunyai tugas meniup trompet sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk. Yang ketujuh, malaikat Mungkar bertugas menenyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas menenyai manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik yang menjaga pintu neraka. Yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk kepada umat manusia. Nah, ada 4 jenis kitab. Yang pertama, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian dari Ibu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ainun. Kepadanya dipersilahkan. Nah, selanjutnya yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Dan yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, ajaran yang paling benar dalam Islam. Yang keempat,
Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Yang keenam, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Nah, selanjutnya yang kelima adalah rukun iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, dan hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Ada yang tahu teman-teman, apa hari kiamat itu? Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan. Semua makhluk hidup akan mati, dan hanya Allah saja yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Jadi anak-anak, kalau amal buruknya yang banyak, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan kalau amal baiknya yang lebih banyak, maka kita akan masuk ke dalam surga. Jadi, tetap berbuat baik ya semua anak-anak. Nah, yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir atau qada dan qadar. Berarti ketentuan Allah itu kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa adanya ketentuan Allah. Yang berlaku bagi makhluk hidup adalah ketentuan Allah tentang makhluk hidupnya, bahwa sebelum ia dilahirkan di dunia hingga meninggal di dunia. Nah, perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah terjadi dan yang akan terjadi di masa depannya. Nah, apa sih hikmah meyakini rukun iman? Jadi, hikmah meyakini rukun iman yang pertama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho oleh Allah. Yang kelima, menambahi rasa syukur kita. Dan yang terakhir, mendapatkan kepercayaan hidup. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang meyakini rukun iman. Anak-anak tetap belajar di rumah ya, dan tetap semangat. Sekian dari saya, Bu Ainun dan Bu Amelia. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.